الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fatara sa'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sa'imi syai'an." Beliau bersabda, siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Hadis sahih diriwayatkan At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Lafaz kana lahu mislu ajrihi, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Maknanya, orang yang memberi makanan berbuka mendapatkan kadar pahala puasa orang yang diberikan makanan berbuka. Lalu, bagaimana jika orang yang diberikan makanan berbuka adalah orang yang fasik dan orang yang zalim, yang dalam keadaan puasanya dia mengerjakan berbagai macam perbuatan dosa-dosa. Karena itu perusak pahala puasa dan amal soleh lainnya dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama, merusak pahala secara keseluruhan, yaitu dosa terbesar, syirik, menyekutukan Allah Ta'ala dalam beribadah. Jika orang yang berpuasa dan beramal soleh lainnya, kemudian dia berdoa kepada selain Allah Ta'ala, yakni berdoa kepada penghuni kubur yang diwalikan. Jadi dia datang ziarah, tujuannya meminta kepada penghuni kubur. Maka ini perbuatan syirik, menghapus seluruh pahala puasanya dan amal soleh lainnya. Juga menyembelih dengan kemuliaan para wali. Man zabaha li ghairillah faqad asyrak. Siapa yang menyembelih dengan nama selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Kalau orang yang berpuasa dan beramal soleh lainnya, kemudian dia menyembelih, meniatkan dengan nama Syekh Abdul Qadir Jailani, ini adalah perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah meminta sesuatu dengan bertawassul kepada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Dan banyak kita dengar orang meminta dan bertawassul dengan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jailani. Siapa Syekh Abdul Qadir Jailani? Apakah dia lebih mulia dari Khulafa'ur Rasyidun? Inilah orang-orang yang tidak faham
Tentunya Khulafaur Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali adalah orang-orang yang termulia dari semua umat ini. Makanya tidak halal kita meminta sesuatu kecuali atas nama Allah Jalla wa'ala. Berdoa, memohon dan bertawassul. Walillahi asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah nama-nama yang baik dan bermohonlah dengan nama-nama itu. Jangan memohon dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, dengan Syekh Fulan, Kiai Fulan. Siapa mereka? Bahkan kita meminta saja atas nama Rasulullah SAW aja dilarang. Orang datang kepada beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, mintakanlah aku sesuatu kepada Allah." Apa kata beliau? "Idza sa'alta fas'alillah." Jika minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika mohon, memohonlah kepada Allah. La tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan bersikap kepada aku sebagaimana berlebih-lebihan orang Nasrani kepada Isa putra Maryam, sampai mengangkat Isa putra Maryam sebagai anak Allah. Ini semua perbuatan menyekutukan Allah. Kalau kita puasa dengan keyakinan semacam ini, maka habislah amal-amal kita itu. Sia-sia puasa kita itu. Kemudian meminta perlindungan kepada selain Allah, mengalap berkah dengan kuburan dan pohonan dan yang lainnya, bernazar kepada selain Allah, mendatangi dukun dan paranormal, mengajar atau belajar sihir, meninggalkan salat, riya dan sum'ah, serta lainnya dari semua amalia syirik yang dapat merusak seluruh pahala puasanya dan pahala amal soleh lainnya. Dengan dasar firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 88, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka semua amalan yang telah mereka kerjakan. Habis amal kita. Celakanya orang yang puasa Ramadan namun meninggalkan salat fardu, sehingga statusnya berada di antara kesyirikan dan kekafiran yang dapat merontokkan seluruh pahala amal solehnya. Ada atau tidak orang yang puasa meninggalkan salat fardu? Ada tidak? Ada. Ini orang yang tidak tahu esensi daripada salat. Salat itu amal yang pertama dihisab. Salat itu adalah amal yang paling berat di dalam Islam, melebihi beratnya daripada zakat, daripada puasa Ramadan, daripada haji sekalipun. Karena salat itu amalan yaumiyah, sehari wajib 5 kali. Kalau zakat, tiap hari kita berzakat? Tidak. Kita berzakat fitrah setahun sekali. Kita berzakat mal setahun sekali. Sisanya sedekah sunnah, tidak wajib. Kemudian itu zakat. Puasa Ramadan 1 bulan dalam setahun, itu mudah. Lebih berat salat 5 waktu setiap hari, tidak kenal hari kapan, bulan kapan, orang sakit, orang sehat, tidak kenal. Orang pergi, orang tetap bermukim, wajib salat selama akalnya masih sempurna, tidak gugur kewajiban salat. Itu salat. Maknanya siapa yang haji, siapa yang zakat, siapa yang puasa Ramadan, tidak salat, meninggalkan salat, hangus semua amalnya itu.
Dasarnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bainal 'abdi wa bainal kufri wal imani as-salah, fa idza tarakaha faqad asyrak." Misah antara seseorang hamba dengan kekufuran dan keimanan adalah salat. Apabila dia meninggalkannya, maka dia melakukan kesyirikan. Meninggalkan salat itu kesyirikan. Hadis ini sahih, diriwayatkan At-Tabari dengan sanad yang sahih. Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini sahih. Yang kedua, merusak pahala puasa yang kedua, yakni merusak sebagian besar pahala puasa dan amal soleh lainnya. Merusak sebagian besar pahala puasa dan amal soleh lainnya, yaitu semua dosa besar selain syirik. Jadi semua dosa besar selain syirik itu adalah membegal pahala semua amal soleh, termasuk puasa Ramadan kita. Apa contohnya? Durhaka kepada kedua orang tua. Siapa yang durhaka kepada orang tuanya, maka rusak pahala puasanya. Bahkan dalam sebuah riwayat tertolak puasanya. Kedua, berzina. Siapa berzina, maka sesungguhnya zina ini dosa besar, maka akan rusak sebagian besar pahala puasa Ramadannya dan puasa dan amal soleh lainnya. Dia buka, selesai dia buka, kemudian dia tertarik dengan wanita, kemudian dia berzina dengan wanita tersebut. Apakah kasus ini ada? Banyak. Puasa siangnya, malamnya dia berzina, na'udzubillah. Habis pahala puasanya. Kemudian berjudi, judi online dan yang lainnya. Ini menghabiskan pahala puasa kita. Bertransaksi ribawi dalam keadaan kita berpuasa di bulan Ramadan, menghabiskan pahala puasa kita sebagian besarnya. Kemudian korupsi uang dan waktu saat bekerja. Jadi korupsi waktu bekerja sama hukumnya dengan korupsi uang. Siapa yang bekerja pada suatu tempat, maka dia wajib memenuhi jam kerjanya. Jangan Ramadan menjadi alasan kemalasan. Bawaannya mau tidur aja. Yang selesai makan tidur itu siapa? Ular. Makan dia tidur. Kalau orang makan tidur itu sakit, tanya sama dokter, kemungkinan gejala stroke-nya lebih cepat. Makan langsung tidur itu, sahur, ba'da subuh tidur, sakitnya lebih banyak ketimbang sehatnya. Dibawa aktivitas, dibawa baca Al-Quran, kemudian meminum khamar, ini dosa besar. Kemudian ghibah termasuk dosa besar. Namimah, mengadu domba termasuk dosa besar. Berdusta di bulan Ramadan termasuk dosa besar. Dan lainnya. Sehingga orang yang berpuasa dan masih melakukan dosa-dosa besar yang sedemikian, maka sebagian besar pahala puasanya rusak. Dan dosa-dosanya tidak diampuni. Dan justru dosa-dosanya semakin bertambah. Perhatikan, puasa bukan nambah pahala, nambah dosa. Sebab kita dalam keadaan puasa atau di malamnya berbuat dosa.
Dasarnya adalah hadis Nabi SAW, as-salatul khams, salat yang 5 waktu, al-jum'atu ila jum'ah, dari satu Jumat ke Jumat yang berikutnya, wa ramadhanu ila ramadhan, dari Ramadan tahun yang lalu ke Ramadan tahun yang ini, mukaffiratun ma bainahunna, menjadi penghapus dosa di antaranya, idza tunibatil kaba'ir, syaratnya satu, meninggalkan dosa-dosa besar. Ternyata salat yang 5 waktu itu, subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh kembali, maknanya di antara salat-salat itu, selama kita meninggalkan dosa besar, maka dosa-dosa kecil kita diampuni. Jumat yang lalu ke Jumat yang ini, kemudian kita meninggalkan dosa besar, dosa-dosa kecil kita dihapus. Ramadan tahun lalu dengan Ramadan tahun ini, syarat kita diampuni dosanya adalah meninggalkan dosa-dosa besar selama 1 tahun itu. Bayangkan, bukan yang mudah. Berapa banyak kita bohong? Berapa banyak kita menggibahi orang? Allah musta'an. Hifzul lisan, jaga lisan kita. Falyakul khairan aw liyasmut, katakan yang baik. Jika tidak mampu mengatakan yang baik, diam. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita, semua amal soleh, bukan hanya puasa Ramadan, salat, Jumat, puasa Ramadan. Dalam hadis yang lain dikatakan al-umrah ilal umrah, antara umrah yang satu ke umrah yang lain. Semua syaratnya hanya satu, meninggalkan dosa besar. Karena dosa besar tidak bisa dihapus dengan salat fardu, tidak bisa dihapus dengan zakat, tidak bisa dihapus dengan puasa Ramadan, tidak bisa dihapus dengan haji dan umrah, tidak bisa. Yang terhapus, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Terhapus dosa-dosa yang lalu. Yang dimaksud hadis ini adalah dosa-dosa kecil. Jangan kemudian kita menggibahi orang lain selesai, tidak taubat nasuhah, memperbaiki nama orang tersebut. Ini yang mesti dilakukan. Kalau kita berdusta, bertaubat, jangan berdusta kembali. Kalau kita berjudi, tinggalkan judinya. Kalau kita berzina, na'udzubillah, tinggalkan zina itu. Kalau kita korupsi waktu saat bekerja, jangan diulangi. Karena uang yang kita bawa dari gaji kita sebagiannya tidak halal, yang dapat mengakibatkan tertolaknya doa-doa kita. Dan beliau bersabda, "Man lam yada'a qaula zur", siapa yang tidak mampu meninggalkan perkataan dusta, wa amala bihi, dan amaliyah atau yakni perbuatan dusta, menipu orang lain, falaysa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh upayanya, fi ayyada'a ta'amuhu wa syarabah, Allah tidak membutuhkan dia menahan makan dan minumnya. Allah nggak butuh dengan orang yang pendusta, yang tukang menipu kesana kemari, buat berita hoax. Puasa itu bukan itu esensinya. Bukan hanya sekedar menahan makan, minum, dan jima saja, tapi menahan semua panca indera kita, lisan kita, tangan dan kaki kita ikut berpuasa. Ibnul Arabi rahimahullah berkata, konsekuensi dari hadis tersebut, yakni hadis berdusta adalah saat puasa, yakni siapa saja melakukan dusta,
yang telah disebutkan dalam hadis, balasan puasanya tidak diberikan. Puasanya nggak diberikan. Pahala puasanya tidak ditimbang dalam timbangan karena telah bercampur dengan dusta yang disebutkan bersamanya. Dalam kitab Fathul Al-Bari juz 4 halaman 117. Kemudian yang ketiga, perusak pahala puasa yang ketiga. Yang pertama tadi yakni dosa kesyirikan, menghapus semua pahala. Yang kedua adalah dosa selain kesyirikan, yakni dosa besar, menghapus sebagian besar pahala daripada semua amal soleh, bukan hanya puasa. Kemudian yang ketiga, yakni merusak sebagian kecil pahala puasa dan amal soleh lainnya, yaitu semua dosa-dosa kecil. Ini dosa kecil peringkat ketiga. Merusak pula sebagian kecil daripada puasa kita. Seperti contohnya, mata yang tidak ditundukkan ketika melihat yang haram. Ini menjaga mata ini lebih sulit daripada menjaga makan. Betul tidak? Menjaga telinga kita ini lebih sulit daripada menjaga makan dan minum saat puasa. Lebih berat. Yakni melihat wanita dan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini menggugurkan sebagian kecil daripada pahala puasa kita itu. Di mana melihatnya? Di mana saja? Di jalan, di HP, di TV. Makanya kalau ada acara, ada ustadz, pembawa acaranya wanita yang cantik. Ini udah nggak jelas sebenarnya. Hukumnya ustadz ini melihat pembawa acara yang cantik itu sudah haram. Ini sebabnya apa? Karena pulus. Karena ada duit di situ. Kemudian maksiat berjalan. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada laki yang beriman, laki-laki yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mata mereka. Kullil mu'minati yaghudduna min absarihinna. Katakan kepada wanita yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mata mereka. Jadi gampang melihat sebuah acara itu benar atau tidak, lihat aja. Nggak mungkin kan membawa acaranya nenek-nenek di situ. Pasti yang dipilih yang cantik bukan? Berdandan tidak? Berdandan. Selebriti ditempatkan di situ, betul nggak? Semua acara-acara di televisi itu yang membawa acara sahur bawa acara berbuka menyertakan wanita, menyertakan orang-orang yang gagah, yang tampan. Tidak usah ditonton. Jangan dirusak pahala puasa kita itu. Baca Al-Quran itu yang banyak. Utsman bin Affan dalam sehari menghatamkan Al-Quran. Kita sebulan aja nggak hatam. Minimal sebulan hatam. Kata Utsman bin Affan, kalau hati kita ini sehat, baik, dia nggak akan kenyang dengan Al-Quran. Tanda hati kita itu adalah sakit, dia itu bosan sama Al-Quran. Makanya obat ngantuk itu adalah Al-Quran. Kalau orang nggak bisa tidur, baca Al-Quran, cepat ngantuk, nyari kipasin setan tuh. Coba ada baca Al-Quran, baru 2 lembar saja udah ngantuk kita. Kemudian mendengarkan musik masuk diantaranya dosa-dosa kecil yang akan menggugurkan sebagian kecil pahala puasa kita. Kemudian berkata kotor, berkata kasar, perbuatan yang sia-sia dan lainnya. Hal ini didasari oleh sabda Nabi SAW, laisa siyamu minal
akli wasyarab, bukanlah puasa itu hanya menahan makan dan minum. Perhatikan kalimat beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum. Innamas siyamu, dengan inna taukid ditegaskan, sesungguhnya puasa itu minal lagwi warrafas, meninggalkan perkataan sia-sia dan perkataan kotor. Tuh, itu puasa. Jangan puasa perut kita, puasa dari rasa haus kita, lisan kita nggak puasa dia berkata kotor, gampang ngomong anjir. Siapa tuh yang sering ngomong begitu? Anak sekarang banyak kan? Sedikit-dikit anjir ya? Udah, puasanya habis tuh pahalanya. Ngomong kotor sering betul, senang betul. Kalau enggak berbuat kotor, menggambar yang porno-porno di jalan, di tiang listrik, di halte, banyak enggak seperti itu? Menggambar kemaluan, na'udzubillah subhanahu. Ini rusak pahala puasa kita. Kemudian fa in sabbaka ahadun, jika salah seorang dari kalian dicela, au jahula, atau berbuat usil padamu seseorang, faltaqul, hendaknya engkau mengatakan inni sha'im, sesungguhnya aku sedang berpuasa, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Kalau orang ajak kita dengan berkata yang kotor, kita tinggalkan majelisnya, jangan duduk bersama mereka. Hadis ini sahih, diriwayatkan Ibnu Huzaimah. Kemudian Syekh Mullah Ali Al-Qari rahimahullah berkata, orang yang berpuasa seperti ini sama keadaannya dengan orang yang berhaji, yaitu pahala pokoknya tidak batal, tetapi kesempurnaan pahala yang tidak dia peroleh. Orang semacam ini akan mendapatkan ganjaran puasa sekaligus dosa karena maksiat yang dilakukannya. Jadi dapatnya bukan hanya pahala yang berkurang, dosanya bertambah. Kemudian ketahuilah semua dosa-dosa dapat mengancam pahala puasa dan pahala amal soleh lainnya. Jadi bukan hanya pahala puasa Ramadan, pahala haji juga hilang. Kalau kita berhaji berkata kotor, berkurang. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala bil hajj. Ketika haji tidak boleh berbuat rafasa, bermesraan dengan pasangan, berkata kotor, wala fusuqa, berbuat dosa kemaksiatan, wala jidala, dan tidak boleh berjidal, berdebat kusir, ribut. Ini mengurangi pahala haji. Sama semua, dosa-dosa itu adalah inti daripada perusak pahala puasa kita, dan syaitan berupaya kita melakukan dosa-dosa itu. Beliau SAW menjelaskan bahwasanya bahkan boleh jadi orang yang fasik dan zalim yang berpuasa dengan terus mengerjakan dosa-dosa tidak mendapatkan dari puasa Ramadannya kecuali lapar dan dahaga semata. Jadi ada dua hal yang mengakibatkan dosa-dosa kecil menjadi besar, adalah para ulama sepakat, yakni mengerjakan dosa tersebut secara terus-menerus. Jadi kalau orang mengerjakan dosa kecil, memandang wanita yang bukan mahramnya, laki-laki yang bukan mahramnya, mendengar yang haram, mendengar musik dan seterusnya, dan terus dilakukan, maka ulama sepakat dosa yang kecil menjadi besar. Kalau terus, kemudian mengakibatkan yang kedua, sebab dosa kecil menjadi besar, meremehkan dosa. Siapa meremehkan dosa kecil? Nggak masalah lah, saya melihat ini kan. Emangnya kenapa?
dan seterusnya dengan membantah daripada petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam, maka dosa ini menjadi dosa yang sangat besar. Dan dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga, sebagaimana beliau bersabda, "Rubba sha'imin hazzuhu min siyamihi al-ju' wal atas." Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis sahih diriwayatkan At-Tabrani. Jadi kalau orang melakukan perbuatan dosa-dosa dan terus melakukan dosa-dosa dalam puasanya, maka dia tidak mendapatkan selain lapar dan dahaga. Lafaz al-ju' wal atas, hanya lapar dan dahaga yang didapatkannya menunjukkan terhapusnya sebagian atau bahkan semua pahala puasanya karena terjatuh pada dosa syirik. Kemudian atau dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil yang dilakukan terus-menerus dengan sikap meremehkan ketika berpuasa. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu 'aidun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a 'alaihi." Perhatikan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sesungguhnya seorang mukmin melihat dosanya seakan-akan ia duduk di sebuah gunung dan khawatir gunung tersebut akan menimpanya. Orang beriman itu tidak melihat dosanya yang kecil, tidak. Dia melihat itu dosanya besar. Kenapa? Karena kalau dosa-dosa itu dibiarkan, dia mengumpamakan seperti dia duduk di dekat gunung yang seakan-akan gunung itu akan menimpanya. Sebaliknya, wa innal fajira, sesungguhnya orang yang pendosa, yara dzunubahu, melihat dosanya, kadubabin marra ala anfihi, ia melihat dosanya seperti seekor lalat yang lewat begitu saja di hadapan batang hidungnya. Jadi dia gusah saja. Itu orang-orang berdosa, melihat dosanya dianggap remeh. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kemudian dengan menimbang dosa-dosa yang dapat merusak pahala puasa, hendaknya kita lebih mengutamakan dan mendahulukan memberikan makanan berbuka kepada orang-orang yang soleh. Ini catatan penting nih. Mengapa? Yang demikian agar pahala puasa yang kita dapatkan sebesar ketaatan orang soleh tersebut dalam mengisi waktunya di bulan Ramadan. Kalau orang soleh itu baca Quran, kita dapat. Kalau orang soleh itu i'tikaf, kita dapat. Kalau orang soleh itu mencari nafkah yang halal, kita dapat. Mengapa lebih mengutamakan dan mendahulukan memberikan makanan berbuka dan sedekah lainnya kepada orang yang soleh? Tersebab orang yang soleh akan menjaga puasanya dari dua sisi. Dia menjaga puasanya dari dua sisi. Yang pertama, dari sisi perkara yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan jima. Yang kedua, dari sisi yang merusak pahala puasa dari dosa-dosa syirik, dosa-dosa besar selain syirik, dan dosa-dosa kecil sekalipun. Dia jaga. Dia takut mencacati puasanya itu. Mengapa? Orang soleh tahu umur itu belum tentu menyampaikannya pada Ramadan, di hari berikutnya, bukan di tahun yang akan datang, di hari itu. Ketahuilah sebaik-baiknya harta adalah yang diamanahkan Allah Ta'ala di tangan hambanya yang soleh, yang ketika nikmat harta itu diamanahkan kepadanya, baik berupa makanan berbuka puasa yang diberikan kepadanya, dapat tersalurkan energinya dalam ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Sekalipun makanan berbuka, dia amanah.
dengan orang yang memberikannya. Dipergunakan tenaga itu, kemampuan dia, dengan energi yang didapatkan dari makanan berbuka yang diberikan orang, dia bersikap amanah. Rasulullah SAW pernah berkata kepada Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, "Ya Amr, wahai Amr, ni'mal malus salihu lil mar'is salih." Wahai Amr, sebaik-baik harta adalah harta yang berada di tangan hamba yang saleh. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Termasuk sebaik-baiknya harta yang kita miliki adalah makanan berbuka. Jadi harta kita itu makanan sebenarnya. Harta itu 3. Yang kita makan, yang kita pakai, yang kita sedekahkan. Itu harta kita. Sisanya kita tinggal. Yaqulu ibnu Adam, anak Adam berkata, "Mali, mali, hartaku, hartaku. Hallaka min malika, harta kamu itu yang mana wahai anak Adam? Illa ma akalta fa abnaita." Harta kita itu yang kita makan. Kalau kita makan masuk ke lambung kita apa ke lambung orang? Ke lambung kita, nggak mungkin masuk ke lambung orang. Itu harta kita. Au labista fa ablaita, yang kita pakai nih, yang melekat di tubuh kita. Au sadaqta fa amdaita, yang kita sedekahkan, yang dicatat besok sebagai amal soleh. Pertanyaan muncul, banyakkan di rekening kita, oh nominalnya apa di sedekah kita di akhirat? Coba bandingkan. Kita ini 2 sedekah dengan jumlah rekening kita, banyakkan mana hartanya? Secara umum banyakkan di rekening kita. Yang kita tinggalkan banyak nggak? Rumah kita tinggalkan. Banyak. Bukan punya kita itu, mobil itu bukan punya kita itu. 3 harta kita, nggak lebih dari itu. Kemudian, sehingga makanan yang diberikan kepada orang yang soleh dapat menguatkan tubuh orang yang soleh untuk sholat fardu berjamaah, menjaga puasanya dari perkara yang membatalkan dan merusak pahalanya, menghidupkan sholat qiyam tarawih, membaca Al-Quran, i'tikaf, mencari nafkah yang halal, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan kesolehan lainnya. Ini orang soleh. Kalau diamanahkan, sebaik-baik harta, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, di tangan orang yang soleh. Ini pesan sama kita. Makanan berbuka itu investasi kita, investasi akhirat. Kita nggak mungkin menginvestasikan modal kita kepada saham-saham yang merugi, kepada usaha-usaha yang akan merugi. Tidak akan terjadi. Jadi kalau kita cerdas, kita tahu nih, buka puasa ngasihnya siapa yang mau dikasih. Dipilih. Jangan serampangan. Selesai buka puasa ngerokok. La haula wala quwwata. Ini kan nggak sinkron. Ngerokok itu bakar uang. Buat apa diberi dia makanan berbuka? Selesai itu dia ngerokok. Dia saja bakar duit. Kalau ada orang gila bakar uang, kita bilang memang gila itu orang. Tapi kalau orang sehat bakar uang, kita bilang dia lebih gila dari orang gila. Itu perumpamaan orang merokok itu lebih gila dari orang gila. Karena akalnya sehat, dia bakar itu uang. Coba dikalkulasikan uang yang buat dia ngerokok dari awal sampai hari ini. Bisa jadi untuk berangkat umroh bisa. Tapi sampai hari ini umroh pun enggak. Kalau itu disedekahkan, ngapain dia cari makanan berbuka di masjid kalau akhirnya dia bermaksiat kepada Allah? Ada nggak orang ngerokok ingin istrinya merokok? Ada nggak? Ada nggak seorang perokok ingin istrinya merokok? Tidak ada. Ada nggak seorang merokok menginginkan anak-anaknya merokok? Tidak ada. Maknanya dia tahu rokok itu buruk.
Kalau orang sudah tahu keburukan dan dia mengerjakan keburukan itu, orang apa ini? Kalau bukan orang yang zalim. Bagaimana anjuran Rasulullah SAW yang sangat menekankan untuk memberikan makanan yang kita miliki kepada orang yang bertakwa. Ada anjurannya. Memberikan makanan yang kita punya sama orang yang bertakwa. La tusahib illal mu'minan. Jangan berkawan kecuali dengan orang mukmin. Kawan itu membawa agama kita. Kawan kita baik, kita jadi baik. Kawan kita rusak, kita jadi rusak. Kemudian la wala ya'kul ta'amaka illa taqi, dan jangan memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Bayangkan, jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Hadis ini adalah hasan, diriwayatkan Abu Daud, At-Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Hibban dalam sahihnya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Wa ba'du. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Ada yang bertanya? Ya Pak. Dekat sedikit Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan reformator, kaitan antara sholat tarawih dan Ya. ada beberapa pendapat mengatakan bahwa yang sudah sholat tarawih tidak perlu melakukan sholat tahajud. Ya. Namun ada pendapat yang mengatakan tetap sholat tahajud dilakukan, Ya. tapi di tarawih tidak itu witir. Baik. Sementara ada hadis mengatakan barang siapa yang mengerjakan sholat bersama imam sampai selesai maka akan mendapat pahala Semalam suntuk. Ya. Ya. Yang sudah sholat tarawih, qiyamul lail itu dibagi dua. Pertama, qiyamul lail sebelum tidur. Kemudian yang kedua, qiyamul lail setelah tidur, yang dinamakan dengan sholat tahajud. Keduanya dinamakan qiyamul lail karena dikerjakan ba'da isya sampai menjelang subuh. Bagi orang yang mampu mengerjakannya setelah tidur, maka afdal, lebih utama. Bagi orang yang tidak mampu mengerjakannya melainkan ba'da isya karena dia seorang pengantuk, maka bagi dia yang utama ba'da isya. Keutamaan itu tergantung pada kemampuan orang masing-masing, bukan diukur daripada apa yang dilakukan di waktu ba'da isya atau setelah tidur. Jadi kemampuan itulah yang penting dalam sholat. Qiyam Ramadan adalah tidak meninggalkan sholat isya. Karena siapa yang mengerjakan sholat isya, dalam satu riwayat dinyatakan telah menghidupkan setengah malam suntuk. Kemudian jika disambung dengan subuh berjamaah, dua sholat ini dijaga, maka sudah mencukupi dia menegakkan qiyam Ramadan sekalipun dia tidak mengerjakan tarawih. Perhatikan baik-baik. Dia kerja, dia sibuk, misalnya cuma isya berjamaah, kemudian dia misalnya subuh berjamaah, maka dia telah mencukupi sholat semalam suntuk. Bagaimana dengan orang yang tarawih? Ini ziyadah, tambahan namanya. At-tatawwu, boleh saja. Mana bilangannya? As-salatul laili masna-masna, boleh dua-dua dan tidak dibatasi 11 atau 13 sebagaimana hadis riwayat Aisyah dan Ibnu Abbas. Beliau melakukannya 11. Dalam riwayat Ibnu Abbas dinyatakan 13.
maka orang boleh melaksanakannya berdasarkan hadis yang umum 2 rakaat sekalipun melebihi 11 atau 13. Maka ada yang 23, bahkan di zaman Umar bin Abdul Aziz rahimahullah sampai 41. Ulama hanya mengatakan siapa yang memanjangkan surah hendaknya dia menyedikitkan bilangan. Kalau panjang surahnya nih, sebagusnya menyedikitkan bilangan 11. Kalau surahnya pendek-pendek, ya ambil 23. Kan seperti itu. Lantas apakah ini ada khilaf perbedaan para ulama ini menjadikan kita berseteru? Tidak boleh, haram hukumnya. Ini adalah ikhtilaf tanawu, perbedaan yang dibolehkan. Pengerjaannya kapanpun boleh. Menutup witir, maka sesungguhnya orang yang akan menghidupkan tahajud tidak boleh berwitir 2 kali di dalam satu malam. Cukup witirnya sekali saja. Mau dia pilih bersama imam, atau kalau dia sholat isya bersama imam, maka dia sudah sholat qiyamul lail bersama imam. Walau dia mengakhirkan dengan 10 dan witirnya dia lanjutkan di waktu tahajud. Misalnya dia mau tahajud lagi, dia bangun jam 2, kemudian dia melanjutkan dengan bilangan 2, kemudian 3, silahkan. Asal dia tidak witir 2 di dalam satu malam. Baik, jelas? Pertanyaan lain? Apa nih? Sudah lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Ini lupa, tadi ada. Keutamaan amal ibadah di bulan Ramadan akan dilipat gandakan nilai pahalanya dan dianjurkan menyegerakan, mengeluarkan zakat, infak sedekah tanpa menunda-nunda. Bagaimana jika sudah kita dikeluarkan melalui masjid, tapi malah menjadi saldo kas masjid yang belum dibelanjakan untuk kebutuhan operasional masjid? Apakah saldo kas masjid akan terkena hisab nisab? Baik. Semua yang sifatnya zakat sebenarnya tidak boleh didonasikan kepada lembaga masjid dan seterusnya. Zakat itu asal hukumnya yang memungutnya adalah hukama, ulil amri, pemerintah. Makanya Rasulullah SAW mengutus sahabat untuk memungut zakat. Jadi bukan urusan yayasan, bukan urusan masjid, bukan urusan musola, bukan urusan ormas, bukan. Karenanya banyak orang tiba-tiba jadi badan amil zakat. Kemudian akibatnya apa? Penyalurannya tidak tepat sasaran. Bagaimana kalau kas itu dikumpulkan? Zakat yang diberikan oleh jamaah, maka zakat itu adalah amanah. Berikan ke 8 asnaf yang ada. Yatim, kemudian fuqara, masakin, amil, al-gharimi, orang yang berhutang, diselesaikan. Jangan dijadikan kas masjid, karena itu amanah. Tujuannya untuk orang, bukan untuk pembangunan. Ini keliru kadangkala. Ibnu Sabil orang atau bangunan? Orang. Kemudian siapa lagi? Al-Gharimi, orang yang berhutang. Banyak anggota masjid kita, jamaah kita yang berhutang nggak bisa bayar, panggil dia, berapa hutang kamu? Bayarkan melalui zakat yang diberikan oleh orang yang memberikan zakat, muzaki. Berikan kepada dia. Kalau dia dianggap gak amanah, panggil orang yang dia berhutang, bayar ke dia. Jangan disisahkan. Zakat fitrah, zakat mal, dibayarkan tuntas, jangan menjadi kas masjid. Masjid itu adalah kewenangan daripada hukama, pemerintah untuk memberikan donasi ke masjid. Tidak seharusnya masjid itu ada kotak amal. Ada di Madinah kotak amal? Di Masjidil Haram ada nggak? Nggak ada.
Cuman di Indonesia aja kotak amal 5 bertebaran. Di mana-mana. Karena dakwah itu tidak dengan uang. Jadi tanggung jawab pemerintah itu mengangkat imam, tanggung jawab pemerintah. Mengambil zakat, tanggung jawab pemerintah. Bukan tanggung jawab BKM sebenarnya. Membayar listrik, tanggung jawab pemerintah. Maka ke depan itu kalau memilih pemimpin itu orang yang ngerti agama. Dia tahu siapa yang mau diangkat menjadi imam. Jadi imam saja dari negara, petugas negara, digaji oleh negara. Imam itu PNS loh. Jangan salah. Jadi kalau kita pakai AC yang bayar siapa? Negara. Makanya negara yang memungut zakat. Sekarang salah kaprah semuanya. Jadi salah jalur. Semua ormas pungut, semua masjid bikin kotak amal. Kenapa? Ustadznya minta amplop. Itu salahnya. Wala tastaru bi ayatillahi samanan qalilan, enggak boleh menjual ayat Allah dengan harga yang sedikit. Ada para nabi dan rasul pulang diamplopin. Ada enggak? Enggak ada. Para sahabat diamplopin ada enggak? Enggak ada. Kita yang biasa berbuat seperti itu karena kenapa? Orang yang mengajar nggak mengerti, yang diajar nggak mengerti, negara nggak mengerti, orang nggak mengerti berkumpul. Jadi rusak agama. Akhirnya apa? Ada yang maling uang, korupsi uang masjid. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ada orang buka donasi yatim di mana-mana, sewa ruko, betul nggak? Bukan hak mereka. Siapa mereka? Kalau kita punya saudara yatim, zawil qurba wal yatama wal masakin, kerabat kita yang yatim lebih utama. Kasih sedekah itu sama orang yatim dari kerabat kita. Dari mana? Yatim tetangga kita. Lihat kita depan mata kita. Jangan ditipu orang. Datang ke yayasan yatim. Ini semua dia punya manajemen, punya direktur. Direkturnya gajinya 50 juta. Kita ditipu. Baik, pertanyaan yang berikutnya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada suatu kalian kami jawab yang tadi. Jadi DKM itu mengadakan pengajian, saksikan RT RW misalnya. Kemudian dalam sesi tanya jawab ada seorang penanya, tiap kata diintimidasi, dihina, dicaci. Bagaimana itu menurut Islam itu Pak Ustaz? Setiap apa? Setiap perkataan dihina, dicaci maki. Yang mencaci maki siapa? Penanya itu. Oh. Sama DKM. Oh iya. Baik. Lagi sekali. Ya. Jadi di dalam masjid ini adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fungsi masjid yang utama adalah salat berjamaah. Yang kedua, fungsi masjid adalah menimba ilmu, majelis ilmu. Yang ketiga, fungsi daripada masjid adalah qiraatul Quran. Kemudian yang keempat, masjid itu fungsinya di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai basis daripada orang-orang yang selesai perang membawa ghanimah, ditaruh ghanimah itu di masjid. Ghanimah itu ditaruh di masjid dan dibagikan di masjid, bukan buat bertransaksi. Kemudian semua caci maki dan celaan, perkataan kotor, meninggikan suara, itu larangan dan diharamkan di dalam masjid. Diharamkan di dalam masjid. Meninggikan suara saja tidak boleh. Ada orang sholat, orang yang membaca Quran, wajib sirriyah, cukup dia mendengar, tidak boleh mengeraskan suara, mengganggu orang yang sholat. Apalagi ini sampai mencaci, na'udzubillah summa na'udzubillah, adalah perbuatan yang diharamkan. Maka sesungguhnya semua ketidaktahuan ini menjadi ibrah, pelajaran bagi kita untuk terus belajar, sehingga kita mendapatkan manfaat dari kitab Allah dan sunnahnya. Kemudian kita tidak menyalahkan orang lain.
Kullu bani Adam khata', semua anak Adam itu tempatnya salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, sebaik orang yang salah yang kembali ke jalan Allah, bukan orang yang menepuk dada. Saya orang benar, tidak, naudzubillah, itu syaitan, itu iblis laknatullah alaih. Orang mukmin itu tawaduk dengan orang mukmin lainnya, saling menghormati dengan orang mukmin lainnya, bukan menghina atau mencaci, menyayangi dan mengasihi. Itu orang yang beriman. Aqulu hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.